Yang pertama adalah lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup dan tak hidup. Interaksi manusia dan lingkungan alam. Manusia banyak melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Sebagai contoh, manusia berinteraksi melalui hidup dekat dengan sumber makanannya, yaitu para petani yang bekerja di sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh lain adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan alam, seperti adanya tempat wisata. Dapat kita lihat sebagai buktinya, adanya Danau Toba menjadi tempat banyak orang untuk berkunjung. Selain itu, ada juga tempat wisata lain yang dimanfaatkan oleh manusia untuk mendapatkan uang dan kesenangan diri, seperti terdapat beberapa air terjun, Bukit Holbung, dan wisata yang lain. Dari hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa manusia tidak akan pernah terlepas dengan alam, begitupun sebaliknya. Kita sudah membahas tadi tentang lingkungan alam, hubungannya dengan manusia. Sekarang kita akan membahas tentang lingkungan alam terdiri dari dua unsur, yaitu unsur biotik dan unsur abiotik. Apa itu unsur biotik? Unsur biotik adalah semua komponen kehidupan di dalam lingkungan. Contohnya, manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Manusia adalah saya, kamu, dan kita semua. Sedangkan tumbuhan adalah yang tumbuh di lingkungan kita, baik itu pohon, bunga, dan segala jenis tumbuhan. Kita pasti tahu apa itu hewan. Hewan yang sering dipelihara manusia adalah anjing, kucing, ayam, babi, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa nih hewan yang sedang kamu pelihara di rumah? Selain itu, ada juga mikroorganisme. Nah, mikroorganisme adalah kuman atau bakteri. Ada yang menguntungkan bagi manusia dan ada juga yang tidak menguntungkan. Unsur abiotik adalah semua komponen yang tidak termasuk di dalam lingkungan. Ini termasuk faktor fisik dan juga faktor kimia. Iklim adalah perubahan cuaca. Ada saatnya panas, ada saatnya musim hujan, dan itulah yang kita alami. Selain dari itu, ada juga yang namanya tanah, air, matahari, suhu, dan kelembapan. Yang mempengaruhi semua itu adalah iklim atau perubahan cuaca. Lingkungan sosial adalah suatu lingkungan yang terdiri dari manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan dan kerjasama dengan manusia lainnya. Interaksi ini terjadi di lingkungan sosial dikarenakan adanya kebutuhan dan keinginan. Interaksi ini biasanya menggunakan bahasa yang sama-sama dimengerti, dan di dalamnya harus terjadi hubungan timbal balik oleh setiap pihak agar dapat mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, individu dengan individu. Contohnya ketika bertemu saling menyapa, bertanya, dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan. Yang kedua, guru mengajari les bahasa Indonesia pada seorang murid. Jenis interaksi sosial yang kedua, individu dengan kelompok. Contohnya yang pertama, seorang siswa SD memberikan presentasi tentang kegiatan lingkungan kepada teman-temannya. Contoh kedua, anak membantu teman sekelasnya dalam belajar matematika. Jenis interaksi yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Contohnya yang pertama, kelompok murid menyusun drama bersama untuk pertunjukan sekolah. Yang kedua, dua kelas SD bekerja sama untuk membuat proyek. Budaya memiliki arti akal budi. Secara umum, budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi dari sesepuh kelompok tersebut. Budaya membuat komunikasi semakin dinamis dan komunikasi membuat budaya menjadi lestaris. Dalam
kehidupan sehari-hari, unsur budaya selalu melekat dalam diri kita dan segala interaksi yang kita lakukan, termasuk saat kita berkomunikasi. Kebudayaan manusia dalam berkomunikasi menjadi salah satu hal yang mudah dilihat dalam kehidupan modern saat ini. Saat ini, kita hidup di zaman yang canggih dan intens. Hal ini membuat kita manusia terbiasa dengan hal yang canggih dan terbiasa dengan handphone. Handphone sebagai alat komunikasi sehingga kita tidak sadar bahwa kebudayaan yang baru sudah tercipta dan hidup melekat dengan kita sampai sekarang. Handphone juga menjadi faktor yang mempengaruhi turunnya motivasi belajar siswa atau remaja, prestasi belajar, dan bahkan bisa merusak hubungan sosial antara sesama manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah sosial yang sedang dibicarakan. Sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu dulu tuh masalah sosial. Masalah sosial dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat itu sendiri maupun bagi lingkungan. Adapun dampak dari adanya masalah sosial antara lain sebagai berikut. Pertama, meningkatnya kasus kriminalitas. Maksudnya adalah kita sering mendengar atau melihat kasus-kasus ini seperti perjudian, perkosaan atau pencurian. Kedua itu adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Di sini kita tidak boleh membeda-bedakan setiap pekerjaan orang atau setiap jabatan yang kita miliki. Yang ketiga itu adanya perpecahan kelompok. Di sini kita tidak boleh berbeda-beda pendapat atau berbeda-beda masukan. Di sini kita harus mencari jalan tengah untuk mencapai suatu masalah atau menyelesaikan suatu pendapat yang kita capai. Contoh-contoh masalah sosial yang sering terjadi di masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu kasus pelecehan seksual. Di sini kita tidak asing lagi mendengarkan kata-kata ini. Ini terjadi di kalangan remaja. Sering kita lihat itu di media sosial maupun di media televisi. Yang kedua itu pembuangan sampah sembarangan. Pembuangan sampah sembarangan itu sering kita lakukan atau sering kita kerjakan atau sering kita tidak ketahui. Sebaiknya kita harus membersihkan atau membuang sampah pada tempatnya supaya kita hidup bersih, hidup nyaman, dan hidup tanpa penyakit. Yang ketiga itu kasus korupsi. Kasus korupsi itu adalah kasus yang paling sangat berat karena kasus ini mengambil hak sepenuhnya tanpa pengetahuan si pemilik. Yang keempat itu kejahatan siber. Kejahatan siber itu artinya kejahatan yang menyebarkan berita-berita hoaks di media sosial ataupun di media koran. Itu sebaiknya harus dicegah karena kalau tidak dicegah kita akan masuk ke dalam penjara atau kita akan dipidanakan.